Ada ungkapan populer dari Nabi Muhammad SAW, sebuah hadis yang isinya menyuruh umat Muhammad untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Demikian hadis tersebut berbunyi. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa Nabi Muhammad SAW menyebut Cina sebagai tolak ukur perintah belajar bagi umatnya. Ada yang menyebut dengan ini membuktikan Islam itu agama terbuka. Sementara bagi yang kontra, mengaitkannya dengan Cina sebagai negeri komunis. Tentu saja mengaitkan dengan paham komunis dengan ajaran Nabi tersebut tidak masuk akal. Sebab Cina baru menjadi negara komunis pada 1947 hingga 1949. Kompilasi Mao Zedong, Mao Tse-tung dengan bendera Partai Komunis Cina yang berdiri pada tahun 1921, jauh setelah Nabi Muhammad SAW hidup. Seperti umumnya negara-negara lain, Cina menjadi ajang penaklukan berbagai kelompok, berbagai imperium, dan dinasti juga pernah dipilih menjadi pengganti Cina. Qing, Yuan, Ming, Song, Tang, Han, Qing, dan lain sebagainya. Sementara itu Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tahun 570 dan wafat di Madinah pada tahun 632. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ini, Cina berada di bawah dinasti Tang yang kelak digantikan oleh dinasti Song. Pada masa dinasti Tang inilah Cina memperbaiki zaman keemasannya karena maju pesat di berbagai bidang: pendidikan, seni, sastra, budaya, politik pemerintahan, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Ibu kota dinasti Tang, Chang'an, menjelma menjadi kota kosmopolitan dan pusat peradaban yang masyhur kala itu. Banyak para sastrawan, sarjana, dan ilmuwan hebat lahir pada masa ini. Pendiri dinasti Tang adalah Kaisar Gaozu dan penerusnya Kaisar Taizong. Dinasti Tang pula yang memajukan hubungan perdagangan dengan Arab, Persia, Maroko, dan Afrika Utara, serta barat lainnya melalui jalur sutra. Pada saat itu, dinasti Tang menyediakan daerah pemukiman khusus bernama Fanfang untuk para pedagang dan pelayar dari Timur Tengah dan Afrika. Meskipun Nabi Muhammad SAW belum pernah ke Cina, waktu itu kemasyhuran dan kemajuan Cina sudah terdengar ke seluruh kawasan Arab yang dibawa oleh para pedagang dan pelayar. Jeddah yang berada di wilayah Mekah adalah pusat perdagangan dan pelayaran di semenanjung Arabia. Jadi, sangat masuk akal jika kemudian Nabi Muhammad SAW menjadikan Cina sebagai tolak ukur jauh saat menyuruh kaum muslimin untuk belajar dan melanjutkan ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Begitu Nabi Muhammad SAW bersabda. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas ditunjuk oleh Khalifah untuk memimpin delegasi Muslim ke Cina guna menjalin hubungan dengan dinasti Tang. Bahkan beliau wafat dan dimakamkan di Cina. Sampai sekarang makam beliau ramai diziarahi banyak umat Islam. Karena itu tidak mengherankan jika Cina merupakan salah satu rumah Muslim yang sangat tua. Catatan sejarah Tiongkok dari dinasti Tang 618 hingga 960 juga mencatat adanya pemukiman umat Islam di Kanton, Guangzhou, dan pesisir Cina Selatan lainnya. Bukti historis yang tidak terelakkan tentang eksistensi kaum Muslim Cina adalah keberadaan dua buah masjid kuno di Kanton, Masjid Guantah Se
atau Masjid Bermenara Megah, dan Masjid Chelinse atau Masjid Bertanduk Satu. Dua masjid ini merupakan masjid yang mewakili dunia setelah Masjid Nabawi yang dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah. Masjid Kuantase di Kanton itu bahkan konon merupakan masjid pertama yang dibangun di luar kawasan Arab. Mi Shaoxiang dan Yao Jia dalam risalahnya Islam in China menulis, selama 148 tahun sebanyak 37 orang utusan Arab mengunjungi pusat pemerintahan dinasti Tang. Sejak kepemimpinan Kaisar Gaozong yang meninggal pada tahun 663 hingga Kaisar Dezong yang meninggal pada tahun 805, dinasti Tang mengalami masa keemasan. Namun, pecahnya pemberontakan Anxi pada tahun 755 hingga 763 mulai melemahkan bangsa tersebut. Kudeta ini dipimpin oleh Jenderal An Lushan yang mendaulat dirinya sebagai kaisar baru di Cina Utara. Pada masa itu, peradaban Islam dipresentasikan dinasti Abbasiyah. Atas permintaan Kaisar Zongyun, dinasti Abbasiyah membantu memadamkan pemberontakan Anxi hingga tuntas. Sejumlah barak militer Abbasiyah berdiri sebagai hunian bagi tentara Muslim selama bertugas di wilayah Tang. Mereka kemudian banyak berinteraksi dengan penduduk lokal. Akhirnya, orang-orang Cina khususnya di wilayah barat laut mulai mengenal Islam. Orang tempatan menyebut kaum Muslim sebagai Zutang, yang berarti literal orang asing yang tinggal. Kebanyakan mereka berkebangsaan Arab atau Persia, serta berprofesi sebagai pedagang, diplomat atau tentara. Mayoritasnya menetap di kota-kota. Cukup banyak pula di antara mereka yang belakangan menikah dengan orang Cina setempat. Keturunannya lalu disebut Fan Ke. Namun, dakwah Islam lebih banyak tersebar melalui diplomasi maritim. Jauh sebelum Rasulullah SAW lahir, para pelaut Arab telah memiliki kontak bisnis dengan orang Cina. Mereka berlayar mengarungi Samudra Hindia, Selat Malaka, dan akhirnya sampai di pesisir Laut Cina Selatan, antara lain kota pelabuhan Guangzhou. Satu contoh signifikan jalur laut adalah keberadaan masjid tertua di Cina, Masjid Huaixing di Guangzhou.